Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Saputri dengan NIM 20140300058. Saya adalah mahasiswi dari UIN Imam Bonjol Padang, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di dalam video kali ini, saya menjelaskan materi kewarganegaraan, yaitu tentang latar belakang otonomi daerah. Memasuki ke pembahasan latar belakang otonomi daerah. Otonomi daerah bukanlah merupakan suatu kebijakan yang baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, karena sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah dikenal adanya otonomi daerah yang dipayungi oleh Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sedangkan inti dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya keleluasaan pemerintahan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarya, kreativitas, dan peran serta masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya. Kebijakan otonomi daerah lahir di tengah gejolak tuntutan berbagai daerah terhadap berbagai kewenangan yang selama 20 tahun pemerintahan Orde Baru atau OB menjalankan mesin sentralisasinya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pemerintahan daerah yang kemudian disusul dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa menjadi tiang utama tegaknya sentralisasi kekuasaan Orde Baru. Semua mesin partisipasi dan prakarsa yang sebelumnya tumbuh sebelum Orde Baru berkuasa secara perlahan dilumpuhkan di bawah kontrol kekuasaan, stabilitas politik demi kelangsungan investasi ekonomi atau pertumbuhan. Menjadi alasan pertama bagi Orde Baru untuk mematahkan setiap gerak prakarsa yang tumbuh dari rakyat. Negara Republik Indonesia memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada setiap pemerintah daerah untuk mengatur, mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkat pelayanan, pemberdayaan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Paling tidak ada dua faktor yang berperan kuat dalam mendorong lahirnya kebijakan otonomi daerah, berupa Undang-Undang Nomor 22/1999. Yang pertama yaitu faktor internal yang didorong oleh berbagai protes atau kebijakan politik sentralisme di masa lalu. Dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal yang mempengaruhi oleh dorongan internasional terhadap kepentingan investasi, terutama untuk efisiensi dari biaya investasi yang tinggi. Sebagai akibat korupsi dan rantai birokrasi yang panjang, selama 5 tahun pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, otonomi daerah telah menjadi kebutuhan politik yang penting untuk memajukan kehidupan demokrasi. Walaupun ada upaya kritis bahwa otonomi daerah tetap dipahami sebagai jalan lurus bagi eksploitasi dan investasi, namun sebagai upaya membangun prakarsa di tengah-tengah surutnya kemauan baik penguasa, maka otonomi daerah dapat menjadi jalan alternatif bagi tumbuhnya harapan untuk kemajuan daerah. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.